Pemerintah memutuskan untuk melakukan eksperimen, orang-orang di jalan ditanyai pendapatnya tentang penjara pulau itu. Itu membuatku merasa aman, itu tempat kita membuang sampah kita. Ya, menurutku, hukuman mati adalah jawaban sebenarnya untuk semua ini. Kenapa aku harus bayar pajak untuk mendukung para pembunuh? Menurutku itu ide bagus, biarkan mereka saling membunuh saja. Setelah itu, jurnalis TV meninjau rekaman yang diambil di jalanan. 3 tahun lalu, hukuman mati untuk pembunuhan tingkat pertama diganti dengan pengasingan. Dan sekarang penjahat dikirim ke Pulau San Bruno, yang lebih dikenal sebagai pulau penjara. Melarikan diri adalah hal mustahil, karena pulau itu dikelilingi ladang ranjau, dan satu-satunya jalur perahu dijaga oleh kapal perusak militer. Kini para jurnalis sedang bersiap untuk membuat film baru tentang penghuni pulau tersebut. Seorang Bobby Farr, kita bisa memakainya. Rekannya dalam perampokan $2 juta, Bobby tidak mau berbagi. Ya. Hei, aku kenal dia. Lee Phillips, dia mengancam United Trust Bank, apakah dia melakukannya? Iya, di San Francisco, dia meledakkan sebuah gedung bank. Oh, I.J. Thomas, dia membunuh seorang polisi. Oh, Bunny Campbell, membunuh ibu dan ayahnya dengan penusuk es. Dia bisa kita pakai. Joy Lang, yang dia lakukan hanyalah meracuni suaminya. Kita harus punya seorang maniak. Dr. Norman Milford, si pembunuh penuh kasih. Mengingat karakter dari film mereka sebelumnya. Dan melihat-lihat foto mereka, kru TV merasa puas. Film baru ini pasti akan berjalan dengan baik. Sementara itu, wanita lain yang dijatuhi hukuman relokasi ke pulau itu sedang dibawa ke sana, Carmen Sims. Atas perintah Hakim Junius Clay, Anda dijatuhi hukuman pengasingan di Pusat Penahanan Keamanan Maksimum San Bruno selama sisa hidup alami Anda. Sesuai dengan judul 41, Bagian 7 dari KUHP California, Anda dengan ini dinyatakan mati secara hukum. Tanda tangan di sini, wanita pemarah itu membuang secari kertas dan langsung menjerit ketakutan. Mayat seorang pria terombang-ambing di ombak. Saat dia mencapai pantai, dia melihat beberapa mayat tahanan lainnya yang tewas dalam tahanan. Sims bersiap untuk malam itu, tanpa menyadari bahwa seorang pria mengawasinya dari tebing. Dia mencoba menyalakan api, tapi gagal. Kemudian, orang asing itu turun ke pantai, wanita itu meraih kapak. Pria itu menjelaskan bahwa dia dulunya seorang dokter, jadi dia menyambut semua pendatang baru, dan memeriksa mereka. Itu mimosa liar, mau nyedot? Aku tidak mau nge-fly. Siapa namamu? Carmen. Aku Milford. Yang lainnya, menetap di dekat sini di sebuah kamp, dan sekarang hanya ada sekitar 40 orang yang tersisa, meskipun ada 75 orang saat dia pertama kali tiba di pulau itu. Dan tidak banyak wanita. Aku melihat 2 mayat di air. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Semua orang di pulau ini adalah pembunuh, kecuali aku. Aku tidak bersalah ya? Bukankah kita semua begitu? Dokter itu pergi, dan Carmen tetap tidur di pantai. Pagi harinya, dia menuju ke kamp tahanan. Segera dia melihat orang-orang berpakaian seragam menjalankan rutinitas harian mereka. Pada saat ini Bobby, yang telah mengambil alih kamp, muncul dari gubuknya dengan asisten setianya Mong. Mereka melihat Carmen memasuki kamp. Di sekitar mereka banyak pria, dan hanya 3 wanita. Bobby memerintahkan Mong untuk mengawal wanita itu. Ya, kau pikir kau bisa menghadapi sekitar 3 atau 4 orang sekaligus? Lepaskan tanganmu dariku, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Sebelum kau sampai di pulau ini, tapi aku akan memberitahumu apa yang harus kau pikirkan sekarang. Selamat datang di Pulau Terminal, sayang. Meninggalkan wanita yang menangis. Sang biarawan memberi perintah untuk memulai pekerjaan. Semua orang pergi di malam hari. Para wanita kembali ke gubuk mereka dan menemukan Carmen terbaring di atas tikar. Salah seorang wanita, Bunny, menyerangnya dan menyeretnya ke lantai. Carmen yang kebingungan tidak mengerti apa kesalahannya. Joy menjelaskan masalahnya. Ada apa ini? Kamu berbaring di pojokan. Oke, aku akan ambil pojokan ini jika tidak ada yang keberatan. Jangan lakukan itu, kenapa? Itu pojokanmu juga? Carmen yang marah mengatakan dia ingin pergi saja, karena akomodasi ini tidak cocok untuknya. Tetapi di pintu keluar, dia dihadang oleh beberapa pria yang mendorongnya kembali ke dalam. Dia tidak mengerti mengapa dia diperlakukan seperti ini, atau mengapa semuanya dijalankan seperti ini. Kenapa kita dikurung di sini seperti babi? Karena kita terlalu berharga untuk dilepas. Berharga? Wanita itu menjelaskan padanya bahwa dia berakhir di antara para wanita cantik istimewa yang selain bekerja juga harus selalu dekat dengan semua pria.
Tapi, Carmen bukanlah tipe orang yang mau diperintah. Dia berjanji akan berurusan dengan Bobby, dan menyarankan para wanita cantik lainnya untuk berhati-hati dengannya. Akhirnya, dia berbicara kepada orang yang menjatuhkannya dari tikar. Sekali lagi, kamu berkicau, nona aneh, dan akan kulakukan padamu apa yang kulakukan pada teman satu selku terakhir kali dia menggangguku. Benarkah? Terlepas dari sikapnya, keesokan harinya Carmen berakhir di dalam kuk bersama Lee dan bersama dengan yang lainnya, mulai membajak kebun sayur. Para wanita berperan sebagai kuda, menarik bajak sendiri. Ketika pria yang bertugas menyadari para pekerjanya lelah, dia memberi mereka istirahat singkat dan menyingkir. Carmen tidak mengerti mengapa para wanita tahan dengan perlakuan seperti itu. Apakah ada yang pernah mencoba melawan? Tentu, mereka mati atau pergi. Pergi kemana? Oh, beberapa pria melarikan diri. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat, kalau masih hidup. Mungkin aku akan bergabung dengan mereka. Apa yang membuatmu berpikir, mereka lebih baik dari para berandal di sini, sementara para wanita sedang berbicara? Salah satu pekerja meminta air, tetapi si kasar itu malah menyiramkan air ke wajahnya. Si bungsu bernama Chino. Chino merasa kasihan padanya dan memberinya air, yang membuatnya langsung dipukul oleh pemimpin. Lalu perkelahian pisau pun pecah. Perkelahian itu dihentikan oleh kedatangan Bobby dan Mark. Oke, hentikan omong kosong ini. Chino pergi dan wanita itu menerima hukumannya. Kerja lapangan sepertinya tidak cocok dengan para wanita ini, pikiran mereka melayang-layang. Mulai siang ini, kalian akan membantu membangun gudang, mungkin itu bisa menarik perhatian kalian. Para wanita dikirim untuk melakukan pekerjaan konstruksi, di mana mereka harus mengaduk tanah liat dan membawa batu-batu berat. Carmen dengan cepat membuat tangannya lecet, dan dokter mendekat untuk membantunya dan memutuskan untuk membalut tangannya. Namun, Carmen sangat tidak senang dengan kehadirannya. Kau seharusnya memberitahuku seperti apa tempat ini. Dan aku tidak akan datang ke sini. Aku akan melawan. Lihatlah, di sana sendirian kau mati, setidaknya di sini kau hidup. Lalu, biksu muncul dan memerintahkan Carmen untuk kembali bekerja. Di malam hari para wanita kembali ke gubuk mereka. Namun, biksu mengumumkan kerja shift malam untuk semua orang. Jangan terlalu nyaman, semuanya bekerja shift malam ini. Pagi tiba, para wanita menyiapkan makanan ketika salah satu pekerja mendorong si kasar, hingga menjatuhkan piringnya. Perkelahian pecah yang berakhir dengan kematian pria malang itu, yang mayatnya dilempar ke laut. Sementara itu, para wanita sedang mencuci pakaian. Pernahkah kalian mendengar Bunny berbicara? Tidak, dia berhenti saat membunuh keluarganya. Aku jadi penasaran, kenapa dia tidak pernah bercerita pada kita. Tiba-tiba sekelompok tahanan kabur. Mereka yang menolak hidup di bawah aturan Bobby, menyergap para penjaga. Setelah melumpuhkan keamanan, mereka membawa para wanita itu. Para penyintas menyadari Bobby akan sangat murka. Malam itu para buronan menetap di sekitar api unggun, makan hasil buruan segar, dan membayangkan Bobby mendidih. Dalam kemarahan, keesokan paginya para pria berdiskusi kemana harus pergi selanjutnya, dan apa yang harus dilakukan dengan para wanita itu. Akan tetapi, Carmen menolak untuk kembali ke kamp Bobby. Tidak ada yang akan mengurungku di dalam sangkar. Namun, para wanita lain tidak setuju dengan keputusan itu. Mereka paham kelompok ini jauh lebih kecil dari geng Bobby, dan tidak akan punya peluang dalam pertarungan terbuka. Kelompok itu pun berpisah. Kemudian, saat Joy sedang berlatih memanah, Lee menemukan batu aneh di sungai. Giliranmu sebentar lagi. Kamu tahu apa ini? Coba kupikir sebuah batu. Ini niter, kita bisa mendapatkan kalium nitrat darinya. Luar biasa. Jika kita campur dengan belerang dan arang, kita bisa membuat bubuk mesiu. Dan beberapa granat tangan yang cukup mematikan. Kalian semua sedang apa? Siap untuk Perang Dunia Ketiga? Sayang, aku siap untuk apa saja. Sementara itu, Carmen membawakan aje ramuan dari tumbuhan yang bisa dibuat menjadi racun. Dia mempelajari resepnya dari neneknya, seorang pemuja voodoo, dan siap untuk menyiapkan campuran mematikan. Dia mengembalikan pisau pria itu. Meski dia menawarkannya untuk membela diri, namun Carmen lebih peduli dengan masalah lain. Aje, ya? Kenapa kau membawa kami pergi dari Bobby? Aku tidak suka memancing sendirian. Bunny juga menemukan seorang pria yang memperlakukannya dengan baik dan hormat. Dia memintanya untuk mengumpulkan beberapa buah beri, sementara dia berburu untuk makan malam mereka. Di saat yang sama, kembali di kamp Bobby, dia mengamuk dalam kemarahan, memerintahkan Mong untuk menemukan para buronan, dan bawa para wanita kembali.
Sementara itu, Izzy menawarkan kesenangan, madu liar segera setelah aku punya kesempatan. Aku akan membuat lagi saus itu. Apa itu? Itu royal jelly, lebah-lebah itu akan menginjak-injak tubuhmu jika kau terkena itu. Itu sarang lebah penuh di sana, di tunggul itu. Betapa menyenangkannya, kemudian wanita itu menuntun Tyler ke tempat sarang lebah berada, dan mempersilahkannya mencicipi madu. Hai. Dia menyendok sedikit rasa manis dan memberinya pijatan, lalu menampar yang panas. Lebah-lebah marah mengerumuni pria yang dilumuri madu. Dia terpaksa lari, menyelam ke dalam genangan air untuk melarikan diri sementara Joy tertawa riang. Sementara pria-pria lain menertawakan kekasih malang itu, anak buah Bobby menyerang Cam. Cornell melawan Mong, sementara yang lain melarikan diri. Beri aku waktu sebentar. Oke. Hei, saudara. Mencari sesuatu. Setelah menahan pengejar, dia menyusul kelompok itu, dan mereka menghilang ke dalam hutan, meninggalkan jebakan. Salah satu pengejar tewas dalam jebakan. Mong melapor kepada Bobby tentang kehilangan beberapa anak buah mereka, dan kegagalannya menangkap yang lain. Sementara itu di kamp para buronan, salah satu pria yang terluka semakin parah. Sudah siap? Iya. Jangan lakukan itu. Kami membutuhkanmu. Dengar, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan melihatnya kehabisan darah. AJ memutuskan mengambil langkah nekat. Namun kemudian, AJ membawa dokter. Tapi semuanya sudah terlambat. Pagi harinya, kelompok itu mendiskusikan situasi mereka. Mereka tidak bisa terus berlarian di pulau ini selamanya. Itu berarti mereka harus menyingkirkan Bobby dan gengnya. Tak seorang pun dari mereka akan bisa keluar dari pulau ini. Dan tidak ada yang mau menghabiskan sisa hidup mereka dengan bersembunyi. Hanya aku yang berani melawannya, dan hampir saja aku kehilangan segalanya. Para wanita juga mendukung gagasan untuk melenyapkan musuh-musuh mereka. Ini dia, ramuan penyihir. Seberapa kuat benda ini? Dengan satu tegukan saja, kau akan mati dalam 10 detik. Benda ini tidak akan meledak balik, kan? Pastikan kau meniup, bukan menghisap. Kemudian, kelompok itu mengubur pria yang gugur, dan sang dokter memutuskan untuk tinggal dengan kru yang baru. Sementara itu di kamp Bobby, salah satu narapidana sedang membuat radio sederhana, dan sang bos menemukan frekuensi yang tepat di saat bersamaan. Lee dan beberapa pria mulai membuat bubuk mesiu. Setelah menggiling bahan-bahan yang diperlukan, mereka memasukkannya ke dalam botol sekarang. Yang tersisa hanyalah menyalakan sumbu sebelum melempar. Ini, tangkap, bebek. Haha. Sementara itu, anak buah Bobby menemukan Bunny di air terjun dan membawanya bersama mereka. Namun salah satu dari mereka tinggal di belakang dan bertemu dengan mantan Izzy. Pada saat itu juga, Bobby sedang mendengarkan radio. Ada apa? Kapal patroli, mereka akan membawa perbekalan besok pagi. Sangat sempurna, dan dia akan membuatnya semudah mungkin. Sementara yang lain mengikuti jejak Bunny dan melihat wanita itu diikat di tiang di tepi pantai. Sebagai umpan, para wanita itu bergegas membantu, tetapi menyadari mereka tidak sanggup menghadapi para bandit. Kemudian sebuah perahu polisi mendekati pulau. Bobby dan gengnya bersembunyi di bebatuan. Apa yang mereka tarik itu? Di mana Lee? Ya ampun. Sementara polisi menurunkan peti-peti persediaan di pantai, salah satu dari mereka pergi membantu wanita itu. Dia melarikan diri saat itu juga. Salah satu anak buah Bobby berenang ke perahu, membunuh petugas itu, merebut senapannya dan menembaki mereka yang berada di pantai. Para bandit Bobby mempersenjatai diri, dan sementara satu orang tinggal untuk mengawasi perahu, yang lain kembali ke perkemahan. Sementara itu, kelompok AJ membahas situasi ini. Itulah mengapa kita pergi, bagaimana kita mendekat tanpa ditembak. Sama seperti yang mereka lakukan, kau bisa berenang, seperti ular air. Pada saat itu, Bobby menembak seorang anggota geng, yang berani membantahnya. Oke, berhenti di situ. Aku tidak membutuhkanmu. Aku tidak membutuhkan siapapun, kecuali mereka dan bunker di pantai. Izzy membunuh penjaga perahu dengan sumpit. Bandit itu mati, dan sekarang kelompok itu memiliki pistol dan perahu. Aku tidak bawa motorku. Ya, bawa. Kita akan berperang, dan itu sangat panas membara. Bagaimana dengan ini? Itu terlalu berat, dan mereka mungkin akan segera kembali. Tepat saat itu, dokter melihat Bunny dan bergegas membantunya. Tiba-tiba gadis itu mulai berbicara dan memohon untuk pulang. Kembali di perkemahan, Bobby menuduh biksu pengecut, biksu sebagai balasannya, mengingatkannya bahwa terlalu banyak anak buah mereka telah tewas dalam sebulan terakhir.
Dia mulai takut pada mereka yang telah berbalik. Kau takut, biksu? Omong kosong, kupikir mereka akan mengejar kita sekarang, kan? Ya, mereka akan melakukannya. Dari mana kau tahu? Karena mereka cerdas dan kuat. Satu-satunya yang kuat yang tersisa selain aku dan kau. Malam itu di dekat api unggun, dokter bercerita bagaimana dia dihukum karena mencabut alat bantu kehidupan pasien yang sudah meninggal, dan dia tidak ingin kembali ke dunia yang mengkhianatinya. Aku mencabutnya dengan izin istrinya. Aku dihukum karena masalah teknis ilegal. Pagi harinya, kelompok itu bergerak menuju perkemahan Bobby. Namun, tempat itu kosong. Dia menunggu kita. Bobby? Ya, dari mana kau tahu? Lihatlah perkemahan ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan, kan? Di mana mereka? Mereka mungkin bersembunyi di balik tenda. Mungkin mereka punya rencana sendiri. Tetapi itu tidak mengubah apapun bagi kelompok ini. Semua orang menuju posisi yang telah ditentukan. Para wanita menyiapkan jerigen bensin dan granat buatan sendiri. Para pria bersiap untuk menyerang. Joy memberi Bunny instruksi, sementara Tyler menuangkan bahan bakar ke pipa yang menuju bunker Bobby. Oke Bunny, sekarang ketika kami melambaikan ini, aku ingin kau membuka kaleng dan menyalakan ini, lalu melemparkannya ke palung. Sekarang, jangan mengecewakan kami. Semoga berhasil. Pertama, sebuah toilet meledak dengan salah satu bandit di dalamnya. Kemudian granat terbang ke dalam gubuk. Kepanikan meletus di perkemahan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tetapi Bobby dan si biarawan membalas tembakan dengan senjata rampasan. Selama baku tembak, Cornell terbunuh. Bobby terus menembak dari gudang penyimpanan. Lee meraih sebuah granat dan berlari menuju bunker. Terjadi ledakan, tapi Bobby selamat dan menembak wanita itu dari belakang, membunuhnya. Biarawan itu berhasil mencapai bunker Bobby. Kini mereka berdua menembak bersama. Namun, biarawan itu frustrasi, karena Bobby terlalu banyak membuang-buang peluru. Joy dengan panik melambaikan kain, tetapi Bunny shock dan tidak ingat apa yang seharusnya dia lakukan. Dia berlari untuk membantu yang terluka, malah ikut tertembak. Kemudian dokter mengejarnya, membawanya ke tempat aman, dan bergegas ke pipa, menuangkan bensin ke sistem drainase, lalu membakarnya. Bobby terlambat menyadari apa yang terjadi. Ledakan itu merobek bunker, membunuhnya seketika. Kedamaian dan ketenangan kembali ke kamp. Ya ampun, betapa bahagianya aku 4 bulan lagi. Karena bayinya akan lahir? Bukan karena aku bisa berhenti minum susu hantu basi ini. Haha, orang-orang kembali ke rutinitas mereka, bahkan biarawan yang kini buta, diberi pekerjaan. Suatu hari, sebuah perahu polisi berlabuh di pantai, memanggil dokter. Mereka memberitahunya bahwa kasusnya dibuka kembali. Namun, dokter berkata, Milford sudah mati. Aku tidak tahu mengapa aku melakukan itu. Aku harus melalui persidangan lagi. Mungkin berakhir di sini lagi. Aku tahu kenapa. Aku tidak ingin kembali selamanya. Dia benar. Inilah rumah sekarang. Seorang wanita baru menginjakan kaki di pantai dan mendengarkan saat dokter dan Bunny menyambutnya di penjara. Pulau. Halo, siapa Anda? Saya Dana. Selamat datang di Pulau Terminal.